Di naumus shaimi ibadah. Dalam hadis Rasulullah SAW, sekalipun nanti hadisnya dhaif, tapi untuk membangkitkan rasa semangat kita untuk beribadah, tidak apa-apa kita gunakan hadis dhaif. Dan dalam hadis dhaif mengatakan naumus shaimi ibadah. Tidurnya saja orang yang berpuasa itu menjadi ibadah. Apalagi memang betul-betul dia beribadah, gitu. Selalu dihitung dan berlipat-lipat ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa NWDI Vina yang berbahagia, semoga dengan tayangan singkat ini kita di bulan puasa dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga menjelang berbuka ini kita mendapat pahala, baik pahala berbuka maupun pahala puasa. Tema kali ini bagaimana cara kita menjaga semangat berpuasa kita. Artinya kita terus bersemangat berpuasa di tengah kita lapar, di tengah kita kehausan, di tengah perut kita keroncongan. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kullu amali ibni Adam lahu illa saumu wa innahu li wa ana ajzibih. Hadis qudsi riwayat Abu Hurairah. Artinya apa? Semua amalan baik anak Adam itu untuknya. Bisa dia hitung. Jadi bisa dia prediksi. Illa saumu, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibih. Anak pahala puasa itu untukku dan akulah yang membalas. Apa artinya hadis ini? Para pemirsa, artinya tidak ada yang tahu saking besarnya pahala puasa. Hanya Allah yang tahu. Kalau amalan-amalan sebelum puasa kan satu amal perbaikan, satu amal kebaikan kita dibalas oleh Allah 10 sampai 700. Bisa kita hitung. Tapi di bulan puasa ini tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingat betapa besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tetap bersemangat. Ya, kita tetap bersemangat. Karena apa? Segala amal perbuatan kita di bulan puasa ini tidak sedikit pun yang sia-sia. Semua dicatat menjadi amal kebaikan. Ya. Bahkan tidur kita pun menjadi ibadah. Sekalipun hadisnya hadis dhaif, tapi kalau dilewat targhib itu dianjurkan. Boleh kita laksanakan. Jadi naumus shaimi ibadah. Dalam hadis Rasulullah SAW, sekalipun nanti hadisnya dhaif, tapi untuk membangkitkan rasa semangat kita untuk beribadah, tidak apa-apa kita gunakan hadis dhaif. Dan dalam hadis dhaif mengatakan naumus shaimi ibadah. Tidurnya saja orang yang berpuasa itu menjadi ibadah. Apalagi memang betul-betul dia beribadah, gitu. Selalu dihitung dan berlipat-lipat ganda. Bahkan hanya Allah yang tahu. Nah, kalau kita selalu ingat ini betapa besar balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menjalankan ibadah puasa dengan betul-betul ikhlas, betul-betul yakin, betul-betul karena Allah, tidak karena orang. Apa artinya karena orang, jamaah? Kalau di luar dia rupanya berpuasa, tapi begitu masuk ruangan dia makan diam-diam. Nah, itu aja orang yang bukan berpuasa semata-mata karena Allah, tapi dia berpuasa semata-mata karena orang. Jadi orang yang berpuasa semata-mata karena Allah itu, baik ada orang maupun dia sendiri, tetap dia berpuasa. Dia tidak berani makan, dia tidak berani minum. Ya, sekalipun tidak ada yang melihat, ya, tapi tetap kepercayaannya bahwa Allah yang melihat. Nah, sama dengan kita sholat, jemaah. Bagaimana cara kita mengukur khusyuknya sholat orang? Coba lihat dia sholat.
Kalau sama sholatnya di saat banyak orang dengan di saat dia sendiri, nah itulah dia khusyuk sholat, dia ikhlas sholat, bukan karena orang. Tapi kalau ada orang yang kalau dilihat oleh banyak orang dia sholat khusyuk sekali, tapi kalau sendiri sholat di dalam rumah tidak ada yang lihat, dia sholat kayak ayam nyok-nyok sementara cepat sekali selesai, nah itu sudah sholatnya tidak khusyuk, itu sholatnya tidak ikhlas. Itu ciri-ciri hanya dia melaksanakan kewajiban saja, ya, hanya dia melaksanakan sahnya saja sholat, tapi dia tidak minta pahalanya, dia tuntut pahalanya, dia tidak minta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu pula puasa, dimanapun kita berada, baik di ladang, di sawah, di tengah pasar, atau di rumah, tetap kita berpuasa ikhlas karena Allah, takut karena Allah. Makanya para ulama mengatakan, takutlah kepada orang yang maha hidup, mesti jiwamu hidup. Jangan takut kepada orang yang mati. Yang mati itu maksudnya makhluk. Takut pada manusia, pada siapapun dia takut, maka akan jiwanya mati gitu. Kapan ada manusia di sana dia bersemangat, tapi kalau tidak ada manusia dia mati jiwanya. Nah oleh karena itu sekali lagi, takutlah kepada orang yang maha hidup, pasti jiwamu hidup. Jangan takut kepada orang yang maha mati, toh juga jiwamu akan ikut mati. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.